Nama saya Irnawati, ibu rumah tangga. Dari lahir. Oh, dari lahir? Dari lahir. Jadi dia awalnya tuh aku lagi hamil 6 bulan, akunya kena DBD. Terus dirawat, terus pas di USG, pas mau 6 bulan ketahuan itu dari pas akunya sakit. Pas di USG langsung ketahuan ada cairan di kepala, bibir sumbing, kayak gitu, dan pokoknya semuanya dikasih tahu gitu. Jadi itu dia sering kaku, sering dikaku ini badannya, terus dia suka ini apa, kalau misalnya dia waktu melek nih, terus tiba-tiba dia nanti jeda napas gitu, kayak pingsan. Nah itu tapi nggak lama sih Kak, paling misalnya ada 1 menit, nggak sampai 1 menit sih, misalnya 10 detik gitu, atau 15 detik, terus ntar tiba-tiba bangun lagi kayak gitu. Setiap hari kayak gitu, pingsan, kayak jeda napas gitu, jadi kayak ya pokoknya kayak pingsan aja, tiba-tiba blek gitu. Berapa detik udah langsung tiba-tiba bangun lagi, kaget gitu. Selalu kayak gitu kalau melek, dalam 1 hari bisa berapa kali kayak gitu. Nah, udah jadi dia emang di sini kan semuanya tuh cairan, jadi mungkin dari karena banyak cairannya mungkin ya, jadi dia langsung tiba-tiba kayak pingsan, ntar bangun lagi kayak gitu. Jadi apa katanya holoponsepali itu, yang ini cairan di kepalanya itu, tapi nggak ada tindakan operasi karena dia di sininya ini kayak belum nutup gitu Kak, apa jadi masih terbuka gitu, jadi dokter nggak berani ada tindakan buat operasi. Terapi apa ya namanya, pokoknya dia jadi kayak semacam kayak diurut-urut kayak gitu Kak. Jadi kan dia kan sering kaku nih, jadi ntar kayak digini-gini ini biar dia nggak kaku kayak gitu. Itu namanya terapi apa ya? Itu mungkin. Iya, makanya bukan pakai alat gitu, jadi sama itu spesialis kayak gitu. Buruh harian lepas di bagian kayak semacam gudang gitu, tapi dia di itu harian lepas gitu Kak. Bagian ini sih kayak bersih-bersih, sehari 100.000 dari Senin sampai Jumat doang gitu. Sabtu kalau misalkan lagi ada yang disuruh masuk ya dia masuk, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi seminggu ya itu 500 ya. Itu semuanya di situ. Terus ya sekarang ayahnya tadi juga kan Gojek. Ya tadinya dia Gojek, terus motornya rusak mulu tuh. Pokoknya udah motornya rusak ya, akhirnya danain motor, akhirnya ya udah enggak diterusin lagi Gojeknya. Karena motornya udah mogok, udah lama soalnya ya. Terus udah nggak Gojek, terus dia cari kerjaan lagi, yaitu masuk di Tekno. Nah di Tekno itu jadi harian lepas sehari ya 100.000. Kadang-kadang aku juga sampai sempet pengen banget kerja gitu Kak, ya pengen, tapi gimana kita mau kerja, mau bantu, karena kan di sini aja kita ngurusin dia gitu. Jadi makanya dia juga, aku udah nggak terapi. Kenapa nggak terapinya ya itu ya kan seminggu aja itu 500 segitu untuk semuanya gitu. Jadi makanya dia udah nggak terapi semenjak pas ada adiknya gitu kan. Adiknya nyusu, dia juga nyusu, belum kita sehari-hari mah ya yang penting ya aku mah makan apa aja deh gitu ya Kak, yang penting mah dia pada nyusu gitu, belum tambah pampasnya. Aku juga alhamdulillahnya dikenalin sama Mama Patah tuh, yang siapa, Pak Reja, kataku alhamdulillah, maksudnya terus ada yang bantu gitu, misalnya dari EBB, maksudnya itu gitu Pak, yang tadinya buat beli susu, kalau kita ada yang ngasih susu, ada yang ngasih pampers itu, jadi kan uangnya bukan buat beli susu ya, kita beliin buat beli beras kayak gitu. Maksudnya jadi alhamdulillah kalau tuh dapat bantuan kayak dikasih susu, udah dikasih pampers, itu ngebantu banget. Jadi yang tadinya kita buat beli itu, jadi kita buat beli yang lain gitu. Gitu sih. Jadi pokoknya kayak gitu deh pokoknya. Ya sekarang bayangin aja kalau misalkan seminggu segitu, kadang aku pengen juga, ayahnya maksudnya dia gak suka ngomong pengen keluar gitu ya kerja, pengen nyari yang bagus gitu kerjaannya, tapi kan
gimana ya, motornya aja Pak, itu aja tuh mogok motornya mogok terus. Jadi yang tadi kita juga yang tadi punya tabungan akhirnya buat dandanin motor. Ya pokoknya kayak gitu ya, jadinya sampai sekarang juga mau nyari kerjaan juga susah kayak gitu. Jadinya maksudnya emang karena semua maunya di situ, jadi udah kayak gitu. Udah kata aku ya udah gimana kalau misalnya kita mau keluar gitu dari situ, ayahnya keluar cari lagi yang lebih dari itu kan belum tentu dapet juga. Ke satu ya karena kan emang umurnya juga ya misalnya udah mau 38an sih, maksudnya sekarang kan susah juga nyari kerjaan. Terus kalau kita mau ngegojek lagi atau mau jadi kurir atau apa, motor yang nggak ada, yang sekarang aja rusak mulu gitu. Jadi gimana ya, ya dijalanin aja gitu Kak.